Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Rosalinda, NPM 2113022059 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang SKK dan TKK dalam Pramuka. SKK adalah singkatan dari syarat kecakapan khusus, sedangkan TKK adalah singkatan dari tanda kecakapan khusus. Saling terkait antara SKK dan TKK. SKK merupakan syarat untuk mendapatkan TKK, sedangkan TKK adalah tanda yang diberikan setelah menyelesaikan SKK. Dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, Pasal 9 Ayat 3 disebutkan bahwa salah satu meme pendidikan kepramukaan adalah sistem tanda kecakapan. Sistem tanda ini terdiri atas dua jenis, yaitu tanda khusus dan tanda umum. Syarat tanda umum mencakup berbagai bidang dan semua pramuka pada waktunya harus mencapainya, sedangkan syarat tanda khusus meliputi hanya satu saja. TKK atau tanda kecakapan khusus adalah tanda yang menunjukkan permainan, keterampilan sikap, dan usaha seorang pramuka di bidang tertentu sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kemampuan jasmani dan rohani. Untuk memperoleh TKK, seorang pramuka harus mampu menyelesaikan SKK. Terlebih dahulu, SKK berlaku bagi anggota pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pendega. TKK merupakan materi bagi peserta didik, sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dari peserta didik lainnya. Dengan kata lain, seorang pramuka bebas memilih SKK apa saja yang diinginkannya sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan minat yang dimiliki. Ketentuan tentang khusus diatur oleh Gerakan Pramuka dengan Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 134-KN-76 Tahun 1976 tentang petunjuk penyelenggaraan kecakapan khusus. Petunjuk penyelenggaraan ini dapat diunduh di halaman yang ada pada setiap Gerakan Pramuka. Tingkatan dan bentuk TKK. Kecakapan khusus hanya berlaku pada anggota muda Gerakan Pramuka atau yang biasa disebut juga sebagai peserta didik. Peserta didik ini meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pendega. Kecakapan khusus tidak berlaku bagi anggota dewasa Gerakan Pramuka seperti pembina pramuka, pembantu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, andalan, dan anggota majelis pembimbing. Tingkatan dan bentuk tanda kecakapan khusus untuk masing-masing golongan peserta didik pramuka adalah berbeda. Perbedaan dan bentuk adalah sebagai berikut. 1. Untuk pramuka siaga, SKK untuk pramuka siaga hanya terdiri atas satu tingkat. Tanda kecakapan khusus TKK untuk pramuka siaga berbentuk segitiga sama terbalik sisi alas di bagian atas dan tidak memakai bingkai. 2. Untuk pramuka penggalang, SKK untuk pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkat dengan bentuk yang masing-masing berbeda. Tingkatan dan bentuk adalah: A. Purwa berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah. B. Madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah. C. Utama berbentuk segi lima dengan bingkai berwarna merah. 3. Untuk pramuka penegak dan pendega, SKK dan TKK untuk pramuka penegak dan pendega sama, terdiri atas 3 tingkat dengan bentuk: A. Purwa berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna kuning. B. Madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna kuning. C. Utama berbentuk segi lima dengan bingkai berwarna kuning. Penggolongan SKK dan TKK. Berbagai macam SKK dan TKK yang ada dalam 5 golongan bidang. Masing-masing bidang dibedakan dengan warna dasar yang terdapat di tanda kecakapan khusus. 5 bidang SKK tersebut adalah: 1. Bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak TKK. Pada bidang ini memiliki warna dasar kuning. Contoh: SKK Sholat, SKK Penabung, SKK Khotib, SKK Muadzin, SKK Qori, dan masih banyak lagi. 2. Bidang patriotisme dan seni budaya, TKK pada bidang ini memiliki warna dasar merah. Contoh: SKK Pengatur Ruangan khusus pramuka siaga, SKK Pengatur Rumah, SKK Pengatur Meja Makan, dan lain sebagainya. 3. Bidang kesehatan dan ketangkasan, TKK pada bidang ini memiliki warna dasar putih. Contoh: SKK Gerak Jalan, SKK Pengamat, SKK Perenang, dan lain-lain sebagainya. 4. Bidang keterampilan dan teknologi pembangunan, TKK pada bidang ini memiliki warna dasar hijau. Contoh: SKK Juru Kebun, SKK Juru Potret, SKK Berkemah, dan lain-lain sebagainya. 5. Bidang sosial, peri kemanusiaan, gotong royong, lingkungan masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup, TKK pada bidang ini memiliki warna dasar biru. Contohnya: SKK Pengaman lalu lintas, SKK Pengamanan Kampung atau Desa, SKK Penunjuk Jalan, dan lain-lain sebagainya.
Ketentuan dan cara pemasangan TKK. Tanda kecakapan khusus TKK dikenakan di lengan baju sebelah kanan. Di sebelah bawah tanda kuartil sebanyak maksimal 5 buah TKK. Jika memiliki TKK yang diperoleh lebih dari 5 buah, TKK selebihnya dipasang di tetampan. Tetampan dipakai sebagai selempang di baju dari bahu kanan ke pinggang kiri. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai SKK dan TKK dalam kepramukaan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.